Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Sabrina dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 4D. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas chapter report dari mata kuliah Sejarah Kawasan. Nah, di sini saya akan melaksanakan chapter report dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, saya akan membahas bab 2, yang mana bab 2 ini terkait dengan sejarah sosial Islam di Kerajaan Thailand. Pertama ada isi laporan bab. Nah, identitas buku ini ialah buku ini berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, yang mana meliputi Patani, Thailand, Singapura, Moro, Filipina, dan juga Timur Leste. Nah, penulisnya ialah Bapak Ahmad Asep Hidayat yang diterbitkan di Kencana pada bulan Juni tahun 2023. Nah, ukuran buku ini ialah 14 kali 20,5 cm. Nah, buku ini berjumlah 197 halaman. Bab yang akan saya laporkan ialah bab 2, yang mana bab 2 menjelaskan tentang sejarah sosial Islam di Kerajaan Thailand, yang mana isi dari bab ini ialah ada pengantar, terus ada kelompok muslim di Thailand, setelah itu ada karakteristik umum, setelahnya ada lembaga Islam, dan yang terakhir membahas tentang kehidupan muslim minoritas di selatan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengantar, yang mana Islam itu di Thailand sebagai agama yang minoritas dengan statistik menunjukkan 4,9% dari seluruh jumlah penduduk. Nah, mayoritas muslim di Thailand itu mengikuti mazhab Islam Sunni, dan kalau di fikih mereka mayoritas mengandung mazhab Syafi'iyah. Nah, ada beberapa yang berpendapat bahwasanya sebagian besar muslim negara itu ditemukan di 5 provinsi selatan yang ada di Thailand, yaitu ada Satun, Nyala, Patani, dan Narawiyat, dan juga Songkhla. Akan tetapi, Kementerian Penelitian Luar Negeri Thailand mengatakan hanya 18% yang tinggal di 5 provinsi itu. Nah, selebihnya menyebar di seluruh negara Thailand. Pembahasan kedua yaitu mengenai kelompok muslim di Thailand, yang mana kelompok muslim di Thailand ini sangat beragam, terdiri dari beberapa kelompok etnis emigran, yaitu ada yang dari Cina, Pakistan, India, Kamboja, Bangladesh, Rohingya, Malaysia, dan juga dari Indonesia. Namun ada beberapa umat muslim yang memang orang Thailand asli karena agama yang turun-menurun, karena pernikahan campur, dan juga karena mualaf. Nah, salah satu contohnya ialah ada Jenderal Sontri Bonyaratglin, yang mana ia adalah keturunan dari Persia terpencil. Nah, di bagian selatan Thailand, kaum muslim itu didominasi oleh Melayu Patani, yang mana sekitar 80% dari populasi wilayah tersebut. Nah, muslim di wilayah Melayu Patani ini menggunakan bahasa Patani, yang mana bahasa Patani ini berbeda jauh dengan bahasa Melayu Patani ini berbeda jauh dengan bahasa Thailand. Kerajaan Islam Melayu Patani didirikan pada pertengahan abad ke-17, yang mana sebelumnya merupakan kerajaan Hindu Langkasuka di bawah naungan kerajaan Majapahit. Nah, jika di ujung utara, di perkotaan tengah terdapat muslim yang berasal dari etnis Cina Muslim, atau bisa disebut Hui. Sebagian besar muslim Cina termasuk dalam kelompok orang yang bernama Chin Hao di Thailand. Kelompok muslim selanjutnya yaitu ada kelompok muslim Rohingya, yang mana mereka merupakan pengungsi yang tersebar di kamp-kamp yang ada di Thailand, terutama di desa-desa nelayan, di kota-kota kecil, dan juga di kota dekat perbatasan dengan Myanmar. Selanjutnya ada kelompok muslim Asia yang berasal dari Kamboja, yang mana kelompok muslim ini dinamakan kelompok muslim Cham. Nah, yang dapat dijumpai di perbatasan antara Thailand dan Kamboja di wilayah utara.
Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik umum, yang mana meskipun kelompok Muslim di Thailand itu sangat beragam, tetapi Muslim di Thailand secara umum didominasi oleh kebudayaan Islam Melayu. Nah, masyarakat Muslim Thailand ini menganut paham teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran teologi Islam yang didasarkan pada ajaran Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail Al-Ansyari. Jika dalam kehidupan sehari-hari mereka kebanyakan mengikuti kebiasaan dan tradisi Islam tradisional yang dipengaruhi oleh tasawuf dan tarekat. Pembahasan selanjutnya mengenai lembaga Islam, yang mana menurut laporan Kantor Statistik Nasional yang ada di Thailand, pada tahun 2007 Thailand memiliki masjid berjumlah 3.490 masjid. Raja Thailand adalah kepala negara yang mana berfungsi sebagai pelindung di semua agama. Nah, para raja di Thailand ini juga secara konsisten mendukung urusan Islam dan telah terlibat dalam banyak hal, dalam kegiatan, dalam upacara yang berhubungan dengan Islam. Lembaga yang memiliki wewenang di Thailand ialah Lembaga Syekh Al-Islam, yang mana lembaga ini untuk mengelola semua urusan Islam di negara Thailand dan memberikan saran tentang urusan Islam kepada lembaga pemerintah. Selain itu, banyak juga lembaga Islam di Thailand, yang mana ada lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai memiliki bank Islam. Nah, ada juga pondok pesantren di Thailand yang banyak ditemukan di wilayah selatan. Bahasan selanjutnya membahas terkait kehidupan Muslim minoritas selatan, yang mana Muslim di bagian selatan ini dikenal dengan sebutan Muslim Melayu Patani. Nah, orang-orang Melayu Patani di bagian selatan ini merupakan golongan minoritas yang paling besar di negara itu. Nah, dalam masa keemasannya, Kesultanan Patani ini menunjukkan sebagai Empire Islam Melayu teragung di Semenanjung Melayu. Nah, Kesultanan Patani mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh para sultanah atau raja-raja perempuan, yaitu Raja Hijau, Raja Biru, Raja Ungu, dan juga Raja Kuning. Ketika menjelang pertengahan abad ke-19, wilayah Kesultanan Patani ini telah menjadi korban penaklukan Kerajaan Siam atau Muang Thai atau Thailand. Nah, sebagai akibat dari kekalahannya ini, bangsa Patani menerima hukuman perang dari Kerajaan Siam. Nah, hukuman perangnya itu ialah berupa kekejaman dan penganiayaan. Nah, jika menurut laporan, kaum lelaki, perempuan, orang tua, bahkan anak-anak yang tidak berdosa itu telah disiksa, yang mana mereka diikat dan dibaringkan di tanah lapangan yang luas. Nah, selanjutnya diinjak-injak oleh gajah sampai mati. Setelah kejadian itu, Patani beberapa kali mengganti raja mereka. Nah, Patani mempunyai organisasi gabungan, namanya Organisasi Gabungan Melayu Patani, atau bisa disingkat dengan Gempar, BRN, dan Pulo. Nah, mereka bergabung dalam Barisan Nasional Pembebasan Patani atau BNPP, yang dilaksanakan pada 9 Oktober 1970 untuk melakukan kerjasama. Nah, organisasi gabungan ini melancarkan perang gerilya di bawah Komandan Militer Idris atau yang biasa disebut dengan panggilan Pakiyeh. Operasi gerilya terus dilancarkan kelompok pemisah yang tergabung dalam organisasi BRN, Pulo, dan juga kelompok separatis lainnya. Markas utama kelompok gerilyawan separatis tersebut berpangkalan di Pegunungan Budo, yang mana pegunungan tersebut memanjang sepanjang 3 provinsi, yaitu Provinsi Yala, Provinsi Patani, dan Provinsi Narahiwat.
Nah, pada tahun 1970 sampai 1980-an terjadi perlawanan sengit antara pihak separatis Melayu Patani terhadap pemerintah Thailand yang mana ini dipandang sebagai penjajahan negeri mereka. Nah, bertahun-tahun konflik di keempat wilayah yang ada di Thailand di ujung selatan itu membuat atau melahirkan traumatik yang mendalam pada masyarakat Muslim Melayu. Selama konflik antara pihak pendukung kemerdekaan Patani dan tentara Thailand semenjak tahun 2004 hingga tahun 2021 telah menelan korban tewas lebih dari 7.000 orang, meninggalkan 3.000 janda dan 3.000 anak yatim, lebih dari 13.000 orang luka-luka, dan juga sebanyak 90% korban ialah warga sipil. Mungkin cukup sekian chapter report yang dapat saya laporkan dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara yang melaporkan bab 2 yaitu membahas tentang sejarah sosial Islam di Kerajaan Thailand. Terima kasih.